Takut ancaman Jokowi, Eropa kembali terima CPO sawit Indonesia dengan terpaksa. Well, I would say that first of all, all relationships have their challenges, and whether you see that between countries and regions or between people. But I would not say that it's been full of challenges. On the contrary, I think that on the whole we have a very solid basis. Secondly, on the green side, and that is one area where there has been a challenge, if you like, over palm oil. The challenge is therefore. Memang saya terus terang terpaksa harus mengatakan bahwa kawan-kawan saya di Eropa ini seperti orang bingung gitu ya, dan mereka menerapkan anti deforestasi untuk sawit, kemudian peternakan sapi, kedelai, coklat, kopi dan kayu. Tapi kenapa tidak mereka terapkan misalnya anti deforestasi untuk bunga matahari atau rapeseed? Yang merupakan produk-produk mereka. Halo sahabat Bagi Media, Eropa menyerah dengan ancaman Jokowi. Eropa langsung tunduk dengan kembali menerima sawit Indonesia. Gambar gembira ini disambut Jokowi dengan sukacita. Berbeda dengan Eropa yang murung dan tampaknya terpaksa, Uni Eropa kembali menerima sawit Indonesia karena takut dengan Jokowi. Jokowi telah memberikan ancaman dan akhirnya Eropa kembali menerimanya. Memang kalau tidak digertak, negara tengil ini tidak mau mengubah kebijakan liciknya itu. Sahabat Bagi Media, kabar gembira dari Presiden Jokowi, Uni Eropa kini resmi terima kembali ekspor produk sawit Indonesia. Ekspor produk sawit Indonesia ke Uni Eropa kembali naik drastis sebesar 51,7% dengan jumlah pada akhir 2022 menjadi 56,8 ribu ton. Kabar gembiranya lainnya, supermarket di seluruh Eropa kini kembali menjual produk palm oil. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan Uni Eropa yang merupakan pembeli terbesar ketiga setelah India dan Cina, Uni Eropa kembali melirik kelapa sawit setelah pasokan minyak nabati yang lain tersendat dampak perang Rusia-Ukraina. Contohnya, beberapa bulan yang lalu ada berita jika supermarket di Inggris yang tadinya tidak gunakan palm oil sekarang mulai jual lagi, ujar Ketua GAPKI Joko Supriyono dalam konferensi persnya. Sahabat Bagi Media, Joko Supriyono mengatakan bahwa perang Rusia dan Ukraina menyebabkan suplai minyak nabati khususnya minyak biji bunga matahari menjadi terganggu. Hal itu berdampak tidak langsung pada permintaan minyak kelapa sawit Indonesia. Dia mengatakan sebagian manufaktur Uni Eropa kembali menggunakan minyak kelapa sawit saat kesulitan mendapatkan pasokan minyak bunga matahari. Tadinya dia hindari palm oil, tapi saat kesulitan suplai dia gunakan palm oil kembali. Untuk diketahui, sebelum-sebelumnya negara-negara Eropa memboikot produk minyak sawit mentah alias crude palm oil asal Indonesia. Sejumlah konsumen di negara-negara Eropa menginginkan produk CPO harus ramah lingkungan. Penegasan ini disampaikan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Julian Wilson, usai mengikuti acara Outreach Program on Indonesia Palm Oil Industry di kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau pada Rabu, tanggal 13 Oktober 2022. Menurut Julian, adanya penolakan produk CPO Indonesia bukanlah sebuah kebijakan negara di Eropa. Begitu juga soal isu bahwa penolakan CPO Indonesia yang dianggap tidak ramah lingkungan itu sebagai bentuk persaingan bisnis. Sahabat Bagi Media, ternyata Dubes Eropa juga merespon dengan sinis. Dia mengatakan, kami juga tidak tahu dari mana isu itu dihembuskan. Seolah-olah ada persaingan bisnis untuk memboikot produk CPO Indonesia. Kami tegaskan, isu tersebut tidak benar. Benar tidaknya urusan nanti.
tetapi yang jelas Eropa adalah negara penjajah sumber daya alam. Dirinya menambahkan kedatangannya bersama 11 perwakilan negara Eropa ke Indonesia justru untuk membangun hubungan bisnis yang lebih baik lagi ke depan. Kunjungan perwakilan negara Eropa akan melihat secara langsung persoalan apa saja yang dihadapi dalam bisnis perkebunan kelapa sawit dan sekaligus memata-matai sawit Indonesia pastinya. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah Eropa harus dipercaya atau tidak? Mari kawal terus Indonesia untuk melawan Uni Eropa. Jangan santu terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra!